Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk panduannya saya akan menjelaskan kontrol proteksi motor listrik menggunakan metode Crank House System dengan FluidC. Perlu diketahui, Crank House System itu merupakan salah satu jenis pesawat angkat yang banyak dipakai untuk alat angkat pengangkut, biasanya di industri, pabrik, dan bengkel. Terus pesawat angkat ini dilengkapi dengan roda dan lintasan rel bergerak maju mundur sebagai penunjang proses kerjanya. Terus crane house ini digunakan untuk proses pengangkatan muatan dengan beban berat atau ringan hingga muatan dengan beban medium. Di sini sangat efektif ya tentunya pada penggunaan crane hosting system untuk di aplikasi industri. Terus crane hosting system ini juga ada sistem breaker nantinya. Biasanya ada sistem breaker atau pengereman. Pengereman ini biasanya dalam sistem industri itu ada menggunakan dinamis atau plug-in di sini, yaitu membalikkan arus jangkar atau menambah tahanan di situ. Terus pada biasanya dalam dunia maritim itu biasanya digunakan untuk cargo handling, lebih dikenal dengan cargo handling kalau di dunia maritim. Nah, untuk spesifikasi motor listrik yang digunakan pada crane hosting system biasanya itu rate dayanya 5 sampai 15 kW, terus tegangannya 220 atau 380. Ini dalam artian motor itu satu fasa atau 3 fasnya nantinya akan digunakan. Terus rate frekuensi 50 sampai 60. Biasanya penggunaan 60 Hz ini di dunia maritim. Ini biasanya digunakan untuk kapal atau lain-lain. Terus rate ampere 5 sampai 15 ampere. Terus Cosby-nya di sini 0,6 sampai 0,8 atau hampir mencapai 80% ya di sini untuk rugi-ruginya. Jadi efisiensinya itu 80% di sini. Jadi untuk rugi-ruginya itu sekitar 20% hanya. Ini rugi-rugi ini meliputi rugi-rugi tegangan atau rugi-rugi derajat panas di situ. Terus connection yang biasa dipakai itu adalah star di sini untuk crane hosting system. Kita lanjut. Nah, bagian-bagian crane hosting system yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama adalah control box. Ini control box tempatnya seperti kontraktor atau sistem PLC atau lain-lain di sini. Terus emergency breaker jika terjadi pengiriman mendadak di sini ya. Reduction gear hosting, terus team bin atau travel rail ini rel untuk menggerakkan maju mundurnya crane hosting system. Terus for driving breaker system ini untuk pengereman di rail jadinya. Terus untuk electromagnetic breaker di sini untuk pengiriman beban di sini ya, loop box. Jadi ini blok di sini. Terus hosting motor, terus push button. Ini biasanya push button switch ini ada di bawah. Biasanya ada pada operator nantinya. Atau orang yang melakukan
monitoring atau kontrol untuk current hosting system di sini. Terus power switch supply ini biasanya ada di samping samping tembok biasanya. Jadi untuk menghidupkan atau mematikan current hosting nantinya. Nah, di sini dalam perencanaan current hosting perlu beberapa komponen untuk kontrol dan proteksi motor listrik ya. Jadi ada MCB 3 fase, terus kontraktor, ada auxiliary kontak di sini atau kontak bantu untuk kontraktor, misalkan diperlukan nantinya. Terus thermal overload torque, di sini thermal overload relay, terus push button ini ada NONC, terus indikator lampu merah, hijau, terus warna putih. Terminal block, mounting rail atau tempatnya komponen seperti MCB dan kontraktor di situ. Push bar, plug, ini plug untuk mendistribusikan tegangan atau netralnya juga. Terus kabel spool untuk menyatukan kabel di sini, spiral kabel untuk menyatukan kabel yang berjajar banyak di sini. Untuk kabel stun ini untuk menyatukan lembaga ya. Terus kabel blade, kabel di sini menggunakan NYY atau NYAF atau NYM bisa juga atau NYA bisa juga di sini. Terus baut dan mur box panel di situ jadi untuk sistem kontrolnya di sini menggunakan box panel ya tipe-tipenya. Nah, kepada gambar rangkaian di sini ditunjukkan bahwa di sini menggunakan MCB 3 fase, terus ada kontraktor 1 dan kontraktor 2. Jadi ada 2 kontraktor. Terus torque di sini. Sebetulnya dalam penggunaannya torque ini ada di masing-masing kontraktor, tapi karena yang digunakan mesin motor listriknya cuma 1 di sini, jadi tidak masalah memakai torque 1 saja di sini. Terus ada MCB 1 fase, ada OL overload atau biasa disebut dengan torque di sini, push button NO sama NO2, terus di sini memakai kontak NC-nya kontaktor di sini ya. Jadi biar pada saat di sini di S2 ini ditekan, maka untuk kontaktor 1 yang di sini ini melepas, jadinya untuk kontaktor 2 ini tidak aktif nantinya. Begitu pula dengan sebaliknya, jika S1 ini ditekan, maka kontaktor 2 yang ada di sini ini akan buka jadi NO. Jadinya arus yang mengalir ke kontaktor 1 tidak bisa sampai, cuma ditahan di kontaktor 2 karena NO di situ. Nah, begitu sebaliknya di sini. Di sini jika S2 ini ditekan, maka untuk K1 di sini dikarenakan koil untuk K1 ini terdapat arus, maka NO di sini berubah menjadi NC di sini. Maka K1 hidup. Sebaliknya K2 di sini akan mati karena karena koil di K2 ini tidak dialiri oleh arus. Nah, di sini kita bisa modifikasi. Di sini hanya ada tombol mengaktifkan atau menghidupkan saja ya, tombol menghidupkan saja. Jadi pada hosting crane itu biasanya mematikannya itu melalui MCB semua. Di sini tidak ada indikator bahwa crane hosting system itu
dalam kondisi aktif atau tidak. Jadi kita buat lagi untuk bantuan di sini. Kita buat NC di sini ya. NC kita buat lampu. Nah, di sini kita buat NC-nya K1 sama K2. Jadi dalam kondisi ini sudah ready, MCB sudah kondisi NC atau on di sini ya, maka lampu di H3, kita sebut saja H3 di sini, ini akan hidup. Ini kondisi ready berarti. Nantinya jika menghidupkan S2 atau S1 di sini, ini akan mati, ini akan mati. Salah satu ini akan mati yang jelas, dan ini salah satu di sini akan hidup karena beroperasi hidup. Oke, kita coba simulasi di Fluid Sim sama-sama. Kita buka Fluid Sim dulu. Oh ya, dalam menentukan, biasanya dalam crane hosting system itu ditentukan nanti untuk percepatan motornya seperti apa, nanti ditentukan nantinya. Biasanya bisa menggunakan rumus MS 120 F per P, di mana F itu frekuensi, jadi 50 atau 60, terus P itu adalah kutub. Jadi berapa banyaknya kutub di mesin itu bisa kita lihat gitu. Nah, kita langsung ke rangkaian di sini. Kita coba membuat rangkaian proteksi mesinnya dulu ya. Jadi di sini perlu menggunakan L1 sampai 3 di sini, karena fasanya ada 3. Kita rotate dulu 270 di sini. Terus kita menentukan MCB di sini ya, MCB 3 fase. Kita sambungkan langsung, nggak masalah. Terus setelah itu di sini kita membutuhkan kontaktor 3 fase. Jadi kontaktor 3 fase di electrical control seperti pada part 1 di binaural switch sama. Nah, kita sambungkan dulu, tidak apa. Di sini kontaktornya ada, langsung aja dulu untuk torque. Kita buat torque di electrical engineer, torque di sini. Nah, di sini kita menentukan mesin ya. Di sini kita pakai 3 pasang manual. Di sini kita start sendiri. Nah, untuk groundingnya ini kita PE ya, protective electrical. Di sini kita pasangkan juga. Kita start langsung aja. Kontraktor di sini ada 2, jadi nantinya ini bergeraknya nanti ada bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Jadi harus, ini kan untuk 1-2 ini ada memakai yang 1. Jadinya kita rubah, kita balik.
Yang sini pakai L3, terus yang sini memakai L1, seperti itu. Begitu juga dan lainnya, cuman yang di tengah saja yang tetap. Untuk lainnya ini berubah. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang semuanya yang 5 ini memakai 1 dan 6-nya memakai 3. Tapi di sini untuk 5 dan 6 ini memakai 3 semua. Nah, seperti itu. Kita buat di kontrolnya sekarang. Seperti yang pada part 1 kontrol itu kita harus menggunakan tegangan 24 volt atau DC di sini dengan 0. Jadi nggak bisa memakai yang fasa atau netral di sini. 220 atau pakai netral. Kita langsung buat MCB di sini, MCB 1 fas, terus kita buat overload, thermal overload pakai yang switch spesial switch di sini, thermal switch. Di sini langsung kita memakai yang stop push button NO di situ. Jadi push button NO langsung. Jadi mematikannya bagaimana, Mas Andi? Proses mematikannya itu di MCB semuanya. Kalau untuk current housing system itu. Jadi kita pakai manual operate di sini memakai push button NO. Di sini langsung saja ya, dan tidak lama, langsung NC, terus kita coil, kita sambungkan. Ini kita copy lagi. Kita langsung masukkan di sini. Nah, di sini kita identifikasi dulu. Ini adalah MCB satu fasa, overload UL. Jangan lupa kita beri angka di sini 95, 96. Seperti yang ada di thermal overload. Jadi untuk terminalnya itu ada angka-angka semua di situ. Nah, di sini push button kita anggap ini S1, NO, ini S2, terus, nah ini kontaktor 1, di sini kontaktor 2. Nah, jika ingin menghidupkan S1 maka kontaktor 2 harus mati. Jadi ini harus NO untuk K2 nya nantinya jika dihidupkan. Jadi kebalikannya ini adalah K1. Gitu. Nah, di sini kita buat indikator lampunya bagaimana. Kita NO-kan lampunya di sini. Nah, seperti ini. Kita langsung hubungkan di bawah MCB di situ. Kita rubah ini K1 dulu. Nah, kita copy. Ini K2. Ini H1. Kita rubah warnanya menjadi hijau. H1. Ini H2.
Nah ini kasih variabel, soalnya yang tertera di lampu nantinya itu ada X1 sama X2 biar tidak bingung ya. Aslinya nggak apa-apa, untuk kebalikannya misalkan S2 kena tegangan atau X1 nya kena netral itu tidak masalah. Cuman menurut urutan ini yang benar seperti ini, menurut urutan yang benar untuk gambar, untuk instalasi ya. Nah, di sini coba kita identifikasi lagi untuk MCB. Di sini MCB 3 fasa. Terus di sini adalah kontraktor 1. Ini adalah kontraktor 2. Ini adalah TOR, TOR. Terus ini adalah mesin motor 3. Kita geser karena kan versi demo itu kita dibatasi sama uang di sini ya. Nah, kita coba play di sini. Kita atur dulu. Nah, di sini jika saya menekan S1, maka ini akan berlawanan arah jarum jam ya untuk motornya. Jika saya lepas, motor akan berhenti. Nah, jika saya menekan S2, motor listrik ini akan searah jarum jam nanti larinya. Jadi ada kanan untuk S2 ke kanan, untuk S1 ini ke kiri. Jadi untuk S1 ini fungsi dari kontraktor 1 akan hidup. Di sini untuk S2 nanti kontraktor 2 yang hidup. Kita berikan indikator lampu lagi di sini ya. Jadi kita menentukan ini kondisi, ingin mengetahui ini kondisi ready atau tidaknya. Kita buat lagi. Jadi ini kita rubah kontraktor 2. Nah, di sini kita play. Nah, di sini kita tahu bahwa jika MCB ini dimatikan, lampunya mati di sini masih. Nah, jika MBC ini ditekan dalam kondisi on, kita tahu di sini bahwa untuk crank house system ini sudah ready, sudah siap bekerja di situ. Jadi kita bisa melakukan aksi perpindahan barang di situ. Bisa seperti ini. Ini ada kasus, bagaimana Mas jika kita menggunakan 3 motor di situ, apakah bisa? Tentu saja bisa. Kalau misalkan kita menggunakan tiga motor ya untuk sistemnya atau 2 motor di situ, bagaimana? Tentu saja kita bisa buat di sini. Kita edit lagi ya. Kita hapus yang pertama ini dulu. Di sini kita buat geser. Dikarenakan untuk versi demo ruang lingkupnya di sini sangat minim ya. Jadi kita harus memanfaatkan ruang yang ada untuk objek objek pembuatan di sini, simulasian. Nah, kita copy paste saja. Yang ini kita copy paste. Kita buat 3 motor. Kita buat di sini, geser dulu ya. Kita langsung pasang. Kita geser yang ini.
Nah, di sini kita harus menambah beberapa komponen di sini. Jadi ini ke bawah dulu. Jadi yang harus ditambah adalah kontaktor 3 di sini. Di sini kita harus menambah kontaktor 3. Jadi kita copy paste untuk kontaktor 3-nya. Nah, karena di sini sudah ada kontaktor 3, setelah S3-nya, jangan lupa. Maka agar misalkan untuk kontaktor untuk S1 misalkan ingin hidup, jadi yang harus mati adalah kontaktor 2 sama kontaktor 3. Jadi kita tambahkan INC di sini. Kita rubah ini kontaktor 3. Terus S2. Jika ingin S2 ini hidup sendiri, maka kontaktor 1 sama kontaktor 3 yang harus mati. Nah, sebaliknya untuk S3 juga, di sini berarti kontaktor 1 dan kontaktor 2 yang harus mati di sini. Nah, untuk lampu indikator kita tambahkan di sini. Jadi kita tambahkan di sini kontaktor 3. Bagi seperti itu. Dikarenakan ini minim, untuk versi demo ini tempatnya minim. Nah, jadi di sini kita tambahkan kontaktor 3. Ini sudah berubah. Kita tambahkan di sini kontaktor 3. Kontaktor 3. Nah, di sini jangan lupa kita rubah juga. Ini kan masih kontaktor 1 semua, cuman yang MCB sama aktor di sini sudah berubah. Kita rubah di sini kontaktor 2, di sini kontaktor 3. Jadi ini hanya manual saja. Kita coba play. Misalkan ada 3 motor yang harus juga. Di sini coba kita matikan dulu apakah di sini ada arus yang mengalir pada rangkaian kontrol ini. Tentu saja tidak ada. MCB kita hidupkan, maka dalam untuk crank hosting system di sini sudah dalam kondisi ready. Kita coba start untuk S1, maka motor 1 akan hidup. Kita start motor 2 di sini, S2-nya, maka motor 2 akan hidup juga di sini. Kita start untuk S3-nya, maka motor 3 akan hidup. Jika kita lepas, ini akan mati di sini. Nah, terus untuk misalkan ini kanan 3 motor ini untuk kanan atau kiri sama seperti tadi rangkaiannya, jadi rasanya ini dibalik untuk yang kontaktor 1 misalkan ya. Saat yang 1 ini mendapatkan yang L3, yang 2 ini mendapatkan 1 sama seperti tadi, cuman yang di tengah aja yang tidak. Untuk rangkaiannya fluid sim ini saya kirim, saya taruh di link deskripsi ya untuk itu. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika penjelasan saya kurang jelas di sini. Untuk pertanyaan dan lain-lain, teman-teman bisa kontak IG saya Wahyu Trihandoko26, terus bisa mengontak email saya atau bisa mengontak email saya wahyutrihandoko26@gmail.com, atau bisa juga ke link deskripsi saya di situ. Terima kasih.
atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.